Hai semuanya, coba bayangin deh. Pagi-pagi, kamu bangun tanpa suara alarm yang bikin kaget. Matahari udah mulai masuk kamar, bikin hangat. Terus, bau kopi atau teh anget udah kecium dari dapur. Bukan kopi mahal atau teh impor, tapi kopi tubruk atau teh celup kesukaanmu yang diseduh sendiri. Sarapan juga nggak perlu mewah-mewah. Nasi goreng atau bubur ayam yang dibikin di rumah juga udah nikmat. Pakaian juga yang penting bersih dan nyaman. Kaos oblong sama celana pendek juga udah enak buat santai di rumah. Ini bukan mimpi atau khayalan, tapi gambaran sederhana dari soft life. Yuk mari kita bahas. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan soft life ini? Dan kenapa banyak orang sekarang tertarik dengan gaya hidup seperti ini? Nah, dengar kata soft life, mungkin yang kebayang di kepala kita tuh kayak hidupnya orang kaya di TV, liburan terus, makan enak terus, belanja barang bagus terus. Kesannya, soft life itu cuman buat orang yang udah punya banyak uang atau kerjaannya enak banget gajinya gede. Jadi, kepikiran gak sih? Apa mungkin hidup santai kayak gini malah bisa bikin kita jadi lebih kaya? Bukan cuman hasil dari kaya, tapi malah jadi jalan buat kaya. Mungkin kedengeran lucu ya. Kok bisa sih hidup santai, gak banyak tekanan, malah bikin kaya? Bukannya kaya itu harus kerja keras banting tulang, sampai keringetan, bahkan mungkin sampai nangis darah. Bukannya kita harus hustle terus, begadang tiap malam, ngorbanin kesenangan demi dapetin uang banyak. Pemikiran kayak gini udah lama banget ada di kepala kita. Kita diajarin kalau sukses itu harus susah payah. Dan soft life itu kayaknya jauh banget dari semua itu. Tapi, coba deh kita pikirin lagi. Misalnya, kamu punya motor yang kamu pakai buat kerja sehari-hari. Apa mungkin motor kamu bisa awet dan terus bagus? Kalau tiap hari kamu geber terus, tanpa pernah diservis, dikasih bensin yang bagus, atau diistirahatin, ya nggak mungkin lah. Justru, biar motor kamu awet, kamu harus rajin servis, kasih bensin yang bagus, dan nggak dipakai terus-terusan. Nah, soft life ini kayak strategi servis yang pintar buat kita dalam usaha cari rezeki. Coba kita lihat lebih dalam lagi. Salah satu bagian penting dari soft life itu ngurangin stres. Stres itu kayak penyakit yang bisa bikin kita nggak produktif dan nggak kreatif. Kalau otak kita terus-terusan tegang, kita jadi susah mikir jernih, susah ambil keputusan yang benar, dan susah lihat peluang. Di dunia usaha atau cari uang, salah ambil keputusan karena stres bisa bahaya buat keuangan kita. Sebaliknya, kalau hidup kita lebih tenang dan gak banyak stres, otak kita bisa kerja lebih baik. Kita jadi lebih kreatif, lebih gampang nemuin ide baru, dan lebih jeli lihat kesempatan yang mungkin kelewat kalau kita terlalu sibuk dan stres. Contohnya ada 2 orang yang jualan nasi goreng. Yang pertama, namanya Bambang. Kerjaannya kayak robot. Buka warung dari pagi buta sampai malam, tidur cuma sebentar, makan seadanya di warung, dan mukanya selalu tegang kayak mikirin utang. Yang kedua, namanya Rina. Dia lebih santai. Warungnya buka jam tertentu aja, sempat olahraga pagi, masak makanan sehat di rumah, dan malamnya bisa ngumpul sama keluarga. Kira-kira, siapa yang lebih mungkin bikin nasi goreng yang lebih enak dan warungnya lebih rame dalam jangka panjang? Siapa yang lebih mungkin punya ide-ide baru buat ngembangin warungnya? Kemungkinan besar, jawabannya Rina. Karena Rina lebih tenang, pikirannya lebih jernih, jadi dia lebih bisa mikir panjang, lihat peluang, dan hadapin masalah dengan lebih kepala dingin. Selain ngurangin stres, soft life juga sering fokus ke kualitas hidup yang lebih baik. Ini bukan cuma soal barang mewah, tapi juga soal kesehatan badan dan pikiran, hubungan baik sama orang lain, dan pengalaman-pengalaman yang bikin hidup kita lebih berarti. Kalau kita fokus ke kualitas hidup, kita jadi lebih menghargai waktu dan tenaga kita. Kita jadi lebih milih-milih kerjaan atau usaha yang benar-benar kita suka dan cocok sama kita. Kita nggak mau lagi kejebak kerjaan yang bikin bosen dan nggak bahagia cuma buat ngejar uang doang. Dalam hal kerjaan, soft life bisa berarti milih kerjaan yang jam kerjanya fleksibel, lingkungan kerjanya enak, dan ada kesempatan buat kita belajar dan maju. Bukan berarti kita harus hindarin kerjaan yang susah atau gajinya gede, tapi kita lebih pintar milih kerjaan yang nggak cuma kasih kita uang, tapi juga bikin hidup kita lebih baik. Kerjaan yang bikin kita semangat, termotivasi, dan ngerasa dihargai bakal jauh lebih produktif dan awet dalam jangka panjang, dibanding kerjaan yang cuma ngejar uang tapi bikin kita stres dan nggak bahagia. Sama juga kayak urusan investasi atau nabung.
Prinsip soft life bisa kita pakai dengan milih investasi yang aman dan sesuai sama kemampuan kita. Bukan berarti kita harus hindarin investasi yang bisa kasih untung gede, tapi kita lebih hati-hati milih investasi yang nggak bikin kita panik dan nggak bisa tidur tiap malam. Investasi yang kita pelajarin dulu baik-baik, nggak cuman ikut-ikutan orang. Dan buat jangka panjang bakal jauh lebih aman dan menguntungkan dibanding investasi yang kayak judi, untung-untungan doang. Soft life juga sering ada hubungannya sama hidup sederhana dan sadar diri. Hidup sederhana bukan berarti jadi miskin atau kekurangan. Tapi, hidup sederhana itu fokus sama apa yang benar-benar penting dan buang jauh-jauh barang atau hal-hal yang nggak perlu. Kalau kita hidup sederhana, kita jadi lebih hemat dan pintar ngatur keuangan. Kita nggak gampang kebawa nafsu belanja yang cuma bikin senang sesaat tapi malah bikin dompet jebol. Uang yang seharusnya bisa dipakai buat hal yang lebih penting malah habis buat beli barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu kita butuhin. Dengan hidup sederhana, kita bisa lebih banyak uang buat nabung, buat modal usaha, atau buat belajar hal baru. Kita bisa lebih cepat bebas finansial, karena kita nggak lagi kebebanan gaya hidup boros yang mahal. Selain itu, hidup sederhana juga sering barengan sama sadar diri. Sadar diri itu kayak kita benar-benar ada di saat ini, nggak mikirin yang udah lewat atau yang belum terjadi. Kalau kita sadar diri, kita jadi lebih menghargai hal-hal kecil dalam hidup, lebih bersyukur sama apa yang kita punya, dan lebih nikmatin prosesnya dalam usaha kita. Dalam urusan keuangan, sadar diri bisa bantu kita buat lebih bijak ngatur uang. Kita nggak lagi gampang belanja atau investasi tanpa dipikir panjang. Kita lebih sadar sama kebutuhan dan keinginan kita yang sebenarnya. Kita lebih bisa nahan diri buat nggak langsung seneng-seneng sekarang demi tujuan keuangan kita di masa depan. Sadar diri juga bantu kita buat nggak terlalu mikirin harta benda doang. Kita sadar kalau kaya yang beneran itu bukan cuma dilihat dari banyak duit di bank, tapi juga dari kualitas hidup kita, hubungan baik sama orang lain, dan apa yang bisa kita kasih buat orang lain. Tapi ingat ya, soft life bukan kayak pil ajaib yang bisa bikin kita langsung kaya mendadak. Ini bukan berarti males-malesan, ngindarin tanggung jawab, atau hidup tanpa tujuan. Soft life yang beneran justru butuh kemauan yang kuat, rencana yang jelas, dan dilakuin terus-terusan. Ini bukan tentang ngindarin kerja keras, tapi tentang kerja cerdas, efektif, dan gak bikin badan sama pikiran jebol. Ini bukan tentang ngindarin masalah, tapi tentang hadapin masalah dengan pikiran tenang, kepala dingin, dan cara yang tepat. Soft life juga bukan berarti harus selalu mewah dan mahal. Intinya, soft life itu bikin kualitas hidup kita lebih baik, bukan buat pamer kekayaan di media sosial. Soft life bisa kita lakuin dengan cara sederhana dan murah meriah. Misalnya, bangun lebih pagi buat ngopi sambil baca koran, jalan-jalan sebentar di sekitar rumah, pas istirahat kerja, masak makanan sehat di rumah, atau ngobrol santai sama keluarga. Hal-hal kecil kayak gini, kalau dilakuin terus, bisa bagus banget buat kesehatan badan dan pikiran kita, yang ujung-ujungnya juga bagus buat kerjaan dan usaha kita cari rezeki. Jadi, apa soft life bisa bikin kita lebih kaya? Jawabannya mungkin nggak langsung iya atau enggak. Tapi, kalau kita ngerti inti dari soft life dan lakuin dengan benar, ini bisa jadi cara yang ampuh buat dapetin rezeki yang berkah dan berarti. Bukan cuma rezeki berupa uang doang, tapi rezeki yang lebih luas, termasuk kesehatan, kebahagiaan, hubungan baik sama orang lain, dan manfaat yang bisa kita kasih buat sesama. Karena sebenarnya, kaya yang beneran itu bukan soal seberapa banyak uang kita, tapi seberapa baik kita ngejalanin hidup ini. Mungkin udah saatnya kita mulai mikir ulang tentang cara pandang kita soal sukses dan kaya. Mungkin jalan buat jadi kaya yang sebenarnya bukan jalan yang penuh tekanan, pengorbanan, dan stres. Mungkin jalan itu justru jalan yang lebih santai, lebih tenang, dan lebih fokus ke kualitas hidup. Mungkin soft life bukan cuma tujuan akhir, tapi malah bisa jadi salah satu kunci buat buka pintu rezeki yang lebih bermakna dan berkah. Yuk, kita coba pikirin dan mulai ciptain soft life versi kita sendiri. Bukan cuma buat hidup lebih nyaman, tapi juga buat buka potensi rezeki yang mungkin selama ini ketutup sama gaya hidup yang terlalu keras dan tegang. Nah, itu aja pembahasan kita hari ini. Semoga dengan memahami konsep soft life ini, kita semua bisa menemukan jalan hidup yang lebih seimbang,
lebih bahagia, dan tentunya lebih kaya. Bukan cuma kaya materi, tapi juga kaya hati dan pikiran. See you di next video.